Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1321. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan keras, Xiao Yao Supreme, jika sesuatu terjadi kepada kolam darah naga pertama, saya tidak akan pernah memaafkan Anda, kata leluhur naga sejati. Dia sangat marah, dan dia saat ini benar-benar marah. Jelas, dia dapat merasakan bahwa kolam darah naga pertama nampak terus-menerus menyusut, dan interiornya terus runtuh. Di tengah-tengah kolam darah naga pertama, sebuah pusaran berdarah muncul secara instan. Pusaran itu berputar dengan panik, dan kekuatan yang menakutkan dari kolam darah naga pertama terus-menerus ditelan oleh pusaran air itu. Tampaknya ada sesuatu yang dengan panik melahap kekuatan kolam darah naga pertama. Leluhur, kekuatan kolam darah Silong tampaknya menghilang. Tidak jauh dari sana, Jinpeng Supreme dan 4 tali Supreme lainnya juga menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka juga adalah ahli Supreme dari klan naga sejati. Dan mereka secara alami dapat merasakan bahwa kolam darah naga pertama mereka perlahan-lahan menghilang. Ini adalah ratusan juta tahun, bahkan setelah dibaptis berkali-kali oleh klan naga sejati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan kolam darah naga sejati menghilang dengan cepat. Apa yang terjadi di sini? Leluhur naga sejati itu memandang Jinpeng Supreme dan yang lainnya dengan marah, lalu dia meraung. Idiot, Anda semua melihat apa? Ayo cepat stabilkan kekosongan. Apakah Anda hanya akan menonton kolam darah naga meletus? Idiot, kata leluhur naga sejati. Bahkan Xiao Yao Supreme yang telah mengambil bidikan untuk menstabilkan kekosongan pun tidak bisa berkata-kata bahwa para idiot ini malah berkata-kata di saat kekosongan kolam darah naga sejati akan meledak. Shenggong Supreme, kamu juga datang untuk membantu, kata Xiao Yao Supreme. Pada saat ini Xiao Yao Supreme mendesak pagoda Huang Tian untuk menekan kekosongan ini dengan ekspresi yang serius. Ledakan. Seluruh tanah leluhur naga sejati itu menderu dan kekosongan gemetar keras, seolah-olah itu akan meledak kapan saja. Kekuatan yang meledak dari kolam darah naga ini terlalu kuat. Bahkan Xiao Yao Supreme sendiri pun sedikit terkejut. Tuan Xiao Yao Supreme, kata Shenggong Supreme. Dia segera terbang ke depan dan lalu menggedor. Aula harta karun di tubuhnya dilepaskan secara langsung olehnya, dan itu berubah menjadi istana yang menjulang tinggi, dan boom, dari istana itu penuh warna rantai-rantai yang terbang keluar menekan dunia ini dan mempertahankan dunia ini. Stabilitas kekosongan tanah leluhur naga sejati. Karena tanah leluhur naga sejati tidak boleh ada kecelakaan, karena begitu tanah leluhur naga sejati dihancurkan, maka klan naga sejati ini akan melawan mereka dengan keras. Dengan kerjasama Xiao Yao Supreme, Shenggong Supreme, dan seluruh ahli klan naga sejati, sepotong tanah leluhur naga sejati ini akhirnya tenang perlahan. Leluhur naga sejati itu memandang Xiao Yao Supreme dan Shenggong Supreme dengan ekspresi jelek, karena dia harus mengatakan bahwa Xiao Yao Supreme dan Shenggong Supreme ini memang sangat kuat. Sebagai pengrajin manusia, mereka terlalu kuat dalam keterampilan formasi. Jika bukan karena mereka berdua hari ini mengandalkan dirinya dan seluruh klan naga sejati, mungkin mereka tidak akan bisa dengan mudah menstabilkan kekosongan. Tetapi tentu saja dia tidak akan berterima kasih, karena insiden hari ini juga awalnya dibawa oleh Xiao Yao Supreme. Bajingan ini. Xiao Yao Supreme sebelumnya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi klan naga sejati, dan dia tahu bahwa sama sekali tidak ada hal baik yang dibawa oleh Xiao Yao Supreme itu. Ledakan. Pikiran leluhur naga sejati itu melonjak, dan leluhur naga sejati itu tiba-tiba mendekati kolam darah naga pertama. Leluhur naga sejati, apa yang akan kamu lakukan? Kata Xiao Yao Supreme melihatnya ekspresinya berubah. Apa yang akan aku lakukan, Xiao Yao Supreme? Apa yang masih Anda katakan tentang melakukan? Tentu saja, kecelakaan apa yang akan terjadi kepada kolam darah naga Silong? Xiao Yao Supreme, jika sesuatu terjadi kepada kolam darah naga Silong, saya tidak akan pernah memaafkan Anda, kata leluhur naga sejati.
Seperti yang dikatakan oleh leluhur naga sejati, kekosongan di dekatnya terbuka dengan cepat dan dia mendekati kolam darah naga pertama. Hanya saja tidak menunggu dirinya mendekat, tiba-tiba ada sebuah ledakan. Dari kolam darah naga pertama itu, sebuah napas tiba-tiba menyerbu keluar dan itu langsung mengguncang leluhur naga sejati untuk kembali. Apa? Kata leluhur naga sejati, dia tiba-tiba berubah warna. Dan kolam darah naga pertama ini bahkan dia tidak bisa mendekatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, pada kolam darah naga pertama, raungan keras bergema naik ke langit. Suara ini dengan penghancuran, penuaan, dan perubahan-perubahan bertahun-tahun itu menyebar ke seluruh leluhur naga sejati dalam sekejap. Itu adalah, kata leluhur naga sejati, dia berubah warna dan dia melihat ke atas. Dan di dalam genangan darah naga pertama, bayangan naga yang menjulang naik ke langit. Bayangan naga ini sangat ilusi dan tidak kental, tetapi aura yang mengejutkan semua ahli klan naga sejati dan juga leluhur naga sejati di sana pun sebenarnya itu menyebar, membuat mereka semua menggigil, seolah-olah seluruh klan naga sejati sedang ditatap oleh beberapa aura yang sangat mengerikan. Kekuatan garis keturunan naga sejati ini dengan cepat ditekan. Sementara saat ini di dalam kolam darah naga sejati, Qin Chen juga melihat sosok ini dengan kaget. Kekuatan genangan darah naga Silong ini yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengental pada sosok ini, terus-menerus membangun daging, darah, meridian, dan tulang. Tetapi tulang-tulangnya pada awalnya itu memancarkan napas perubahan kuno. Nak Qin Chen, tahukah kamu siapa naga pendiri klan naga sejati ini? Kata leluhur naga Hong Huang. Tawa leluhur naga Huang bergema disertai dengan tawa yang bersemangat bergema di benak Qin Chen. Pendiri klan naga sejati ini adalah klon yang diwarisi dari leluhur ini tahun itu. Kemudian leluhur ini jatuh dan jiwa disegel di alam Dewa Piantin, tidur selama ratusan juta tahun, dan klon ini memiliki kesadaran mandiri dan telah menjadi naga pertama klan naga sejati ini. Leluhur klan naga sejati ini adalah keturunan saya. Ya, itu benar, tentu saja. Kata leluhur naga Hong Huang. Dia tertawa dengan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Nah, Qin Chen, tahukah Anda mengapa leluhur ini pulih begitu cepat? Itu karena klon leluhur ini jatuh dan tubuh berubah menjadi kolam darah, tetapi tulang tubuh masih dipertahankan. Ini di kedalaman ada tulang naga sejati klon leluhur ini. The Origin Dragon Bone masih memiliki jejak ide asli, dan itu tidak akan membiarkan leluhur ini menurunkannya. Leluhur ini langsung menelan napas tulang naga sejati itu, lalu jiwa bergabung, dan akhirnya menyerap kekuatan kolam darah naga sejati untuk memadatkan daging. Lalu, leluhur ini dapat secara langsung memiliki kekuatan yang dekat dengan kehidupan sebelumnya. Ledakan. Suara keras itu bergema di benak Qin Chen, dan dia melihat awal dari kolam darah naga menghilang dengan cepat, dan sejumlah besar air di kolam darah naga dengan cepat memadatkan sosok naga sejati, membentuk sosok menakutkan dari tubuh naga sejati leluhur naga Hong Huang. Leluhur naga Hong Huang bangkit, ledakan. Leluhur naga sejati yang sebenarnya mengguncang tanah, dan leluhur naga Hong Huang prasejarah yang menjulang tinggi berdiri dengan bangga di langit menderu ke langit. Apa itu? Di luar kolam darah naga pertama, leluhur naga sejati yang melihat kebangkitan dari leluhur naga Hong Huang pun terpana. Xiaoyang Supreme pada saat ini juga menatap ke langit. Napas itu sangat kuat. Dewa iblis kekacauan kuno kelahiran kembali, bangkit. Leluhur ini turun, semua langit dan semua alam akan tunduk kepada kaki leluhur ini. Kata leluhur naga Hong Huang. Dia tertawa keras. Dia melangkah keluar dan boom, seluruh tanah leluhur naga sejati meraung dengan keras. Di atas benua naga sejati, semua naga sejati nampak terkejut ketika melihat sosok besar di langit yang menjulang tinggi. Napas naga leluhur itu sangat menakutkan, itu melonjak. Banyak naga sejati mengalami kesulitan bernapas dari jiwa mereka, dari garis keturunan mereka, dan mereka merasakan penindasan. Xiaoyang Supreme, apa itu? Kata leluhur naga sejati. Dia berkata dengan marah. Mengapa kumpulan darah naga pertama dari klan naga sejatinya telah meringkas menjadi ahli teratas dari klan naga sejati yang sangat menakutkan? Bahkan napas ahli teratas klan naga sejati itu
membuat leluhur naga sejati yang saat ini terkejut. Di depannya, meskipun kumpulan kolam darah naga pertama masih ada, tetapi itu hanya ada 1 atau 2 kekuatan di kolam darah naga pertama yang tersisa. Sementara sisanya itu ditelan oleh tubuh naga sejati yang menjulang tinggi di langit itu, dan itu terus-menerus diserap. Kerugian besar. Xiaoyao Supreme, perbuatan baik macam apa yang Anda lakukan? Kata leluhur naga sejati. Dia merung marah dan dia dengan cepat menembak keluar, mengaum di antara langit dan bumi. Saya melihat naga yang menjulang muncul, dan gunung leluhur di kejauhan dengan cepat terbang dan berubah menjadi segel raksasa yang sangat mengerikan, lalu menekan siluet naga yang menjulang tinggi yang baru bangkit dari kolam darah naga pertama. Meskipun dirinya tidak tahu dari mana ahli teratas klan naga sejati yang baru bangkit yang menakutkan itu berasal, tetapi leluhur naga sejati, dia tidak boleh membiarkan lawan pergi dan dia harus bisa mengendalikannya. Hah, si kecil, apakah Anda berani melakukan sesuatu kepada leluhur ini? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia mendengus dengan dingin. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa leluhur naga sejati ini tidak memberikan wajah apapun, dan dia berani menjadi sombong di depannya. Hah, jangan berpikir bahwa kamu adalah ibu dari naga sejati, dan aku tidak akan berani mengajarimu, kata leluhur naga Hong Huang ledakan. Leluhur naga Hong Huang menus dingin, dan cakarnya langsung melesat dengan cepat. Tiba-tiba dengan ledakan, cakar naga leluhur Hong Huang langsung menangkap gunung leluhur, dan di seluruh gunung leluhur, serangkaian cahaya pelangi ilahi yang menakutkan meledak, dan itu gemetar keras dalam kekosongan. Apa? Leluhur naga sejati langsung terkejut, karena pada saat ini, dia merasa bahwa gunung leluhur berada di luar kendalinya. Apa identitas pihak lain? Mengapa dia dapat mengendalikan gunung leluhur dari klan naga sejatiku? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Naga dari klan mana kamu? Kata leluhur naga sejati itu. Dia meraung dia saat marah. Dia berteriak dengan napasnya yang bergetar. Karena rasanya, asal naga sejati di atasnya, asal naga sejati inilah yang menekan gunung leluhur dan membuat kekuatan naga sejati dalam tubuhnya gemetar. Tapi, bagaimana ini mungkin? Karena ini adalah darah leluhur dari klan naga sejati, dan seluruh klan naga sejati tidak memiliki darah di atasnya. Hahaha, adik perempuanku, leluhur. Ini adalah leluhur klan naga sejatimu. Dengan kata lain, Anda harus memanggilku leluhur, kata leluhur naga Hong Huang. Dia tertawa dengan keras, seraya menatap leluhur naga sejati itu. Dan leluhur naga Hong Huang langsung menjerat leluhur naga sejati saat ini. Tidak buruk, tidak buruk. Leluhur naga sejati saat ini, hei, dia memiliki tubuh yang sangat panas, kata leluhur naga Hong Huang. Leluhur naga Hong Huang, dia baru saja mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dan ketika dirinya melihat naga wanita yang begitu cantik, dia merasa langsung tergerak hatinya. Leluhur macam apa? Leluhur naga sejati, lepaskan leluhurku, kata Jin Peng Supreme dan 4 ahli Supreme lainnya. Mereka semua berubah warna ketika mereka melihat ini. Satu demi satu dari mereka naik ke langit, menderu dengan keras. Di mana bajingan naga itu berani berpura-pura menjadi leluhur klan naga sejati mereka. Karena pendiri klan naga sejati, naga pertama telah lama jatuh, dan era kekacauan juga sudah menghilang. Selain itu, bajingan naga ini memandang leluhur naga sejati mereka saat ini dengan mata yang penuh nafsu, dengan mata yang menyipit. Ini terlalu banyak berpikir. Mereka tidak akan pernah mengizinkan leluhur naga sejati mereka sekarang berbahaya. Mengaum, keempat naga sejati tingkat supreme itu dengan cepat muncul ke dalam kekosongan. Aura naganya melonjak, naga itu naik, dan 4 ahli supreme semuanya bekerja sama untuk menyelamatkan leluhur naga sejati mereka. Berani bertingkah, sekelompok naga kecil berani melakukan sesuatu kepada leluhur ini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia tiba-tiba menjadi tidak bahagia. Dan kemudian, boom, napas naga leluhurnya diisi. Dan kemudian, ekor leluhur naga Hong Huang langsung dikibaskan. Dan boom, tiba-tiba keempat naga sejati tingkat supreme termasuk Jin Peng Supreme, mereka semuanya diledakkan. Mereka terhempas jauh ke belakang, muntah darah dan malu. Berlutut, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan dingin. Kekuatan yang menakutkan dari klan naga sejatinya langsung menyebar dan langsung menekan keempat ahli supreme dari klan naga sejati itu termasuk Jin Peng Supreme. Kekuatan ini turun
Dan keempat klan naga sejati Jinpeng Supreme langsung merasakan aliran darah di tubuh mereka. Jiwa mereka bergetar dan ada keinginan untuk berlutut. Kamu, Xiao Yao Supreme, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku ingin kamu memberiku penjelasan, kata leluhur naga sejati. Dia meraung ke arah Xiao Yao Supreme. Leluhur naga sejati saat ini tidak pernah menyangka dari mana datangnya leluhur naga bajingan ini yang berpura-pura menjadi pendiri klan naga sejatinya. Sementara saat ini Xiao Yao Supreme ketika melihat ini, Xiao Yao Supreme juga sedikit kagum. Dewa kekacauan pada tubuh Qin Chen ini ternyata sangat kuat. Dalam hal garis keturunan, itu jauh lebih unggul daripada pendiri klan naga sejati ini. Bahkan darah leluhur naga sejati tidak sekuat dewa kekacauan milik Qin Chen ini. Kekuatan Xiao Yao Supreme dia secara alami dapat dengan jelas merasakannya dalam sekejap. Alasan mengapa naga yang megah ini dapat memancarkan atmosfer liar dan juga dapat langsung menekan leluhur naga sejati itu bukan karena ranah kultivasi, tetapi karena kekuatan garis keturunan. Karena keluarga naga sejati memiliki hierarki yang ketat, akan selalu ada penindasan dari garis keturunan dari atas ke bawah yang hampir dapat membentuk penekanan absolut sampai batas tertentu. Meskipun Xiao Yao Supreme kagum di dalam hatinya, tetapi Xiao Yao Supreme dengan tergesa-gesa mengambil langkah maju. Secara alami dia tidak bisa membiarkan dewa kekacauan milik Qin Chen ini benar-benar bertentangan dengan klan naga sejati saat ini. Dalam hal ketidakjelasan dan kontradiksi itu akan merepotkan. Hahaha, senior klan naga sejati, semua orang adalah teman. Mengapa tidak duduk dan mengobrol dengan baik? Mengapa kamu begitu mudah tersinggung? Kata Xiao Yao Supreme, dia berkata sambil tersenyum. Oh ya, Xiao Yao Supreme, leluhur ini mengenal Anda. Anda ras manusia yang paling kuat. Leluhur ini juga melihat drama sebelumnya dari Dewan Ras Manusia. Sangat menyenangkan. Namun dalam klan naga sejati ini, sepertinya bukan giliran Anda untuk berbicara di sini, kata leluhur naga Hong Huang. Boom. Tenaga utama ras manusia memang sangat kuat, tetapi sekarang setelah leluhur naga Hong Huang pulih, leluhur naga Hong Huang tidak takut kepada Xiao Yao Supreme. Kata leluhur naga Hong Huang, dia sedikit sombong di dalam hatinya. Mendengar itu, Xiao Yao Supreme mengerutkan kening. Orang ini tampaknya agak sombong, kata Xiao Yao Supreme. Dia lalu menoleh dan menatap Qin Chen di kumpulan kolam darah naga silong bersenandung. Saat ini, di dalam kolam darah naga silong, kekuatan tak terbatas dari kolam darah naga itu dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Dan napas yang menakutkan dari naga sejati dengan cepat naik dari tubuh Qin Chen, meringkas tubuh naga sejati yang baru. Kuat tak terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur naga Hong Huang, Qin Chen juga baru saja mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Leluhur naga Hong Huang ini yang sombong sebelumnya, tetapi setelah dibangkitkan dia lebih sombong dari sebelumnya. Leluhur naga Hong Huang, bagaimana Anda berbicara dengan Tuan Xiao Yao Supreme? Kata Qin Chen. Dia langsung naik ke langit dari dalam kolam darah naga. Dia mengerutkan kening. Leluhur naga Hong Huang yang baru saja memulihkan tubuh fisiknya dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Leluhur naga Hong Huang pun langsung mengabaikan Qin Chen. Matanya yang besar lalu menatap Xiao Yao Supreme dengan dingin dan lalu mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Xiao Yao Supreme, semua orang mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin ras manusia saat ini. Ras manusia terkuat di alam semesta saat ini. Hari ini, leluhur ini ingin belajar sesuatu dari Anda, kata leluhur naga Hong Huang. Ledakan. Leluhur naga Hong Huang melangkah keluar dalam satu langkah, dan tubuh naganya yang menjulang berubah menjadi naga yang menakutkan. Dan kemudian sebuah cakarnya langsung diayunkan ke arah Xiao Yao Supreme.